Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Nana Sutisna. Saya mahasiswa dari program studi Keuangan dan Perbankan semester 3A. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bunga majemuk, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Mata kuliah Matematika Keuangan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, sekarang kita sudah di materinya mengenai bunga majemuk. Pengertian dari bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan membungakan pinjaman pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, bunga berbunga. Pada setiap periode pembungaan, bunga yang baru ditambahkan kepada pokok pinjaman dan jumlah inilah yang dibungakan untuk periode selanjutnya. Untuk rumusnya yaitu S besar sama dengan P kecil dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Notasi yang digunakan dalam perhitungan bunga majemuk ialah P adalah nilai pokok awal, S adalah nilai akhir, N adalah jumlah periode perhitungan bunga, dan I adalah tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu hitung bunga dari 1 juta rupiah selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10% per annum apabila bunga dihitung semesteran. Dari contoh soal di atas, maka dapat diketahui bahwa P-nya adalah 1 juta rupiah, I-nya adalah 10% per annum, maka I semesterannya adalah 10% dibagi 2 sama dengan 5%. Maka N-nya adalah 4 semester. Setelah itu maka kita masukkan rumus dari bunga majemuk, yaitu S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. S sama dengan P-nya adalah 1 juta rupiah, dikali 1 ditambah I-nya adalah 0,05 pangkat 4. Kemudian 1 juta dikali 1 ditambah 0,05 adalah 1,05 pangkat 4. Kemudian S dikali 1,05 pangkat 4 adalah 1,215. Maka S adalah 1.215.506,25 rupiah. Jadi, bunga dari tabungan 1 juta rupiah selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10% per annum adalah 215.506,25 rupiah. Ini didapat dari S-nya adalah 1.215.506,25 dikurangi P, yaitu 1 juta. Kemudian kita dapat lihat rinciannya pada kolom yang berwarna biru, di mana pada periode pertama pokok tabungannya adalah 1 juta rupiah, maka perhitungan dari bunga majemuknya adalah 1 juta dikali bunganya 5% sama dengan 50.000. Maka nilai akhir pada periode pertama adalah 1 juta ditambah 50.000. Maka hasilnya adalah 1.050.000. Kemudian pada periode kedua, pokok tabungannya adalah hasil dari nilai akhir pada periode pertama, yaitu 1.050.000. Maka perhitungan bunga majemuknya adalah 1.050.000 dikali 5%, maka hasilnya adalah 52.500 rupiah. Maka nilai akhir dari periode yang kedua adalah 1.102.500 rupiah. Ini berlaku sampai akhir periode, yaitu periode keempat, yang mana nilai akhir pada periode keempat adalah 1.215.506,25 rupiah. Materi selanjutnya yaitu bunga efektif dan bunga nominal. Tingkat bunga selalu dinyatakan per tahun atau per annum. Tingkat bunga tahunan yang dinyatakan itu apakah diakhiri dengan PA atau tidak disebut tingkat bunga nominal.
Untuk setiap tingkat bunga nominal tertentu, kita mendapatkan tingkat bunga efektif yang ekuivalen, yaitu yang jika digandakan tahunan memberikan besar bunga yang sama per tahun. Dapat kita lihat, jika variabelnya J1, maka artinya adalah periode perhitungan bunga adalah sekali setahun atau tahunan. Jika variabelnya J2, maka artinya 2 kali dalam setahun atau semesteran. Kemudian, jika variabelnya J3, maka 3 kali dalam setahun atau kuartalan. Kemudian, apabila variabelnya J4, itu artinya triwulan. Jika variabelnya J12, maka itu artinya bulanan, dan seterusnya. Untuk rumusnya yaitu J1 sama dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat M dikurangi 1. Sekarang langsung saja ke contoh soal bunga efektif dan bunga nominal. Untuk soalnya, hitung tingkat bunga efektif J1 yang ekuivalen dengan A. J2 sama dengan 10%, B. J12 sama dengan 12%, C. J365 sama dengan 13,25%. Oke, langsung saja ke jawabannya. Yang A, J2 sama dengan 10%. Untuk perhitungannya yaitu J1 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0,1 dibagi 2 pangkat 2 dikurangi 1. Maka sama dengan dalam kurung 1,05 pangkat 2 dikurangi 1. Maka hasilnya yaitu 0,1025 atau kalau dalam persen maka menjadi 10,25%. Kemudian yang B yaitu J12 sama dengan 12%, maka perhitungannya yaitu J1 sama dengan 1 ditambah 0,12 dibagi 12 pangkat 12 dikurangi 1. Maka hasilnya yaitu 1,01 pangkat 12 dikurangi 1 dan hasilnya 0,1268. Jika dipersenkan menjadi 12,68%. Kemudian yang C yaitu J365 sama dengan 13,25%. Perhitungannya yaitu J1 sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0,1325 dibagi 365 pangkat 365 dikurangi 1. Maka menjadi 1,14165 dikurangi 1 dan hasilnya yaitu 0,1417. Apabila dipersenkan menjadi 14,17%. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai menghitung nilai sekarang. Perhitungan nilai sekarang dimaksudkan untuk mengetahui nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan dibayarkan atau diterima dalam interval waktu tertentu selama periode yang telah ditentukan. Untuk rumus dari menghitung nilai sekarang yaitu P sama dengan S dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N sama dengan 1 ditambah I pangkat minus N. Atau yang lebih populer lagi yaitu PV sama dengan FV dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal perhitungan nilai sekarang. Soalnya yaitu dengan menggunakan J12 sama dengan 12%, dihitung nilai diskonto atau nilai yang didiskontokan atau discounted value dari uang sejumlah 100 juta rupiah yang jatuh tempo. Yang ditanyakan yang A yaitu 10 tahun lagi dan yang B yaitu 25 tahun lagi. Langsung saja kita jawab yang A yaitu S sama dengan 100 juta. Kemudian yang N-nya yaitu 10 tahun dikali 12 maka 120 bulan. Kemudian I-nya yaitu 12% dibagi 12 yaitu 1% atau menjadi 0,01. P-nya yaitu atau rumusnya yaitu S dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N.
Selanjutnya kita masukkan nilainya. S-nya yaitu 100 juta rupiah dibagi 1 ditambah I-nya yaitu 0,01 pangkat 120, yaitu hasilnya menjadi 30.299.477,97 rupiah. Kemudian yang B, S-nya yaitu 100 juta sama kayak tadi, N-nya yaitu 25 juta dikali 12 menjadi 300 bulan. Kemudian I-nya yaitu 12% dibagi 12 menjadi 1% atau menjadi 0,01. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu P sama dengan S dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Kita masukkan nilainya. S-nya yaitu 100 juta dibagi 1 ditambah I-nya yang tadi 0,01, N-nya menjadi 300. Jadi hasilnya yaitu 5.053.448,75 rupiah. Kemudian kita ke materi selanjutnya yaitu mengenai tingkat bunga dan jumlah periode. Dengan menurunkan persamaan 21 yang kemarin, kita pun dapat mencari tingkat bunga atau I jika diketahui P, S, dan N. Maka rumusnya yaitu P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N sama dengan S. Kemudian 1 ditambah I pangkat N sama dengan S dibagi P. Kemudian 1 ditambah I sama dengan S dibagi P pangkat 1 dikurangi I dibagi N. Kemudian I sama dengan S dibagi P pangkat 1 dibagi N dikurangi 1. Oke, langsung saja ke contoh soalnya yaitu berapa tingkat bunga J12 yang dapat membuat sejumlah uang menjadi 3 kali lipat dalam 12 tahun. Jawabannya yaitu kita asumsikan dulu uang tersebut menjadi X. Maka N sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144. Maka X dalam kurung 1 ditambah I pangkat 144 sama dengan 3X. X-nya yaitu tadi. Kemudian 1 ditambah I pangkat 144 sama dengan 3. Kemudian 1 ditambah I sama dengan 3 pangkat 1 dikurangi 144. Kemudian 1 sama dengan 3 pangkat 1 dibagi 144 dikurangi 1. Maka hasilnya yaitu 0,00765843. Kemudian kita lanjutkan. J12 sama dengan 12 kali I. Sama dengan 12 kali dikali I-nya yang tadi yang di atas yaitu 0,00765843. Maka hasilnya menjadi 0,09190,114 atau kalau dalam persen menjadi 9,19%. Soal yang tadi juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan logaritma yaitu 1 ditambah I pangkat 144 sama dengan 3. Kemudian log dalam kurung 1 ditambah I sama dengan log 3. Kemudian 144 log 1 ditambah I sama dengan log 3. Kemudian 144 atau 144 log 1 ditambah I sama dengan 0,047712125. Kemudian log 1 ditambah I sama dengan 0,00331334. Kemudian 1 ditambah I sama dengan 1,00765,843. Kemudian J sama dengan 0,00765,843. Maka J12-nya yaitu 12 dikali I. Kemudian 12 dikali I-nya yang tadi 0,00765,843. Maka hasilnya menjadi 0,09190114 atau kalau dalam persen menjadi 9,19%. Sama
hasilnya sama yang tadi. Oke, sekarang ke materi yang terakhir yaitu mengenai continuous confounding. Dengan rumusnya yaitu S sama dengan P besar E pangkat RT atau FV sama dengan PV E pangkat RT. Kemudian FV sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Maka sama dengan PV 1 ditambah I pangkat T. Atau sama dengan PV E pangkat RT. Kemudian kita langsung saja ke contoh soalnya. Soalnya yaitu, berapakah tingkat bunga kontinu atau R kecil yang ekuivalen dengan tingkat bunga diskrit atau I, yaitu 10% per annum. Maka kita langsung jawab saja. Kita masukkan rumusnya yaitu R sama dengan IN dalam kurung 1 ditambah I. Maka sama dengan IN dalam kurung 1 ditambah I-nya yaitu tadi 10%, maka hasilnya yaitu 9,53%. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu sebuah deposito sebesar 10 juta dapat memberikan pendapatan bunga sebesar Rp5.600.000 selama 36 bulan. Hitunglah tingkat bunga nominal tahunannya apabila continuous confounding. Oke, langsung saja kita jawab. S-nya yaitu yang tadi Rp15.600.000, kemudian P-nya yaitu 10 juta, dan T-nya yaitu 3. Kita jawab Rp15.600.000 sama dengan 10 juta rupiah dalam kurung 1 ditambah I pangkat 3. Kemudian S sama dengan PE pangkat RT menjadi Rp15.600.000 sama dengan 10 juta rupiah E pangkat RT. Maka akan menjadi 1,56 sama dengan E pangkat RT. Kemudian kita jadikan IN 1,56 sama dengan IN E pangkat RT. Maka menjadi 0,444685821 sama dengan 3R. Maka jawabannya menjadi R sama dengan 0,148228607. Maka apabila dipersenkan menjadi 14,82%.